Doa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Asma Fadila Siregar. Hadir Bu. Atika Putri. Hadir Bu. Nikita Divaria. Mifa Syahira. Hadir Bu. Indria Putri. Hadir Bu. Ferani Zahra. Baik, semuanya sudah hadir, semuanya berhadir ya di dalam kelas ini. Tidak ada yang absen. Hari ini kita akan belajar mengenai umbi-umbian. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kue Indonesia dari tepung beras. Kira-kira di sini kalian ada yang ingat nggak mengenai materi sebelumnya? Saya Bu. Ya, Asma Fadila Siregar, apa yang kamu ingat dari pembelajaran kita sebelumnya? Kue dari tepung beras itu adalah olahan yang berbahan dasar dari tepung beras. Ya, untuk contohnya ada yang bisa menyebutkan? Mbak Estri? Ada kue talam Bu. Ya, yang lain ada? Suci? Kue dasar. Ya, kita akan memasuki tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dari umbi-umbian. Lalu selanjutnya peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis umbi-umbian dan kue Indonesia hasil olahannya. Lalu selanjutnya peserta didik mampu menganalisis teknik pengolahan dalam pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Nah, selanjutnya peserta didik mampu merinci bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Lalu kemudian peserta didik mampu menentukan alat yang digunakan dalam pengolahan kue Indonesia dari umbi-umbian. Nah, jadi apa sih arti dari kue Indonesia dari umbi-umbian itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Kita kue Indonesia dari umbi itu adalah olahan kue yang diproses ataupun bahan dasarnya itu diperoleh melalui umbi-umbian yang menjadi seperti tadi tepung beras. Nah, dari umbi-umbian itu diubah menjadi tepung agar dapat diolah menjadi kue Indonesia. Baik, terima kasih untuk William. Beri tepuk tangan untuk William. Tentu saja umbi-umbian itu tadi dapat diolah ya menjadi hidangan kue Indonesia itu. Nah, coba sebutkan ulang secara lebih mendalam apa saja contoh-contoh hidangan kue Indonesia itu dari umbi-umbian. Enak? Ya, terus Pritama. Lalu Elsa? Ya, bagus sekali. Nah, dari jenis olahan yang kalian sebutkan tadi, bagaimana karakteristik dari masing-masing kue itu? Suci, bagaimana karakteristik dari kue getuk yang disebutkan oleh teman tadi? Itu kayak kasisnya dia kayak manis, terus ada sedikit lembut juga kalau Ya, benar sekali, bagus ya. Kita belajar lebih dalam mengenai apa itu kue Indonesia dari umbi-umbian. Kita akan melakukan tes terlebih dahulu. Silakan semuanya mengambil handphone dan scan QR code di depan ini. Baik, tesnya sudah selesai kita lakukan ya. Nah, dari hasil tes tadi sudah dapat dilihat ya beberapa ada yang sudah mengerti mengenai
sendiri ada kue mata roda, ada misro. Lalu selanjutnya ubi jalar. Ada ubi jalar itu adalah kue tawar ubi ungu, dari talas itu ada lapis talas, lalu kentang itu ada kue lumpur kentang. Nah, ini dari ganyong, ini jarang ya ditemukan, yaitu ada kue pati ganyong, dari ubi Garut itu ada semprit Garut. Nah, dari pembahasan kita, dari materi yang kami paparkan, di sini kita akan mengerjakan lembar kerja, yang mana nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan untuk di-scan. Akan yang kelompok 1 sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Di sini kami akan mengidentifikasi 3 olahan singkong. Yang pertama itu ada misro. Misro itu adalah olahan dari umbi-umbian yang digoreng secara deep frying. Itu dia rasanya manis. Selanjutnya saya langsung menjelaskannya. Yang kedua dalam singkong dia tuh cara pengolahannya dengan cara di steam. Biasanya di dalamnya itu teksturnya itu belum pakai gitu. Jadi bahan dasarnya itu singkong, lalu salah satu kue tradisional yang terbuat dari bahan utama singkong yang memiliki tekstur lembut, dibuat dengan beberapa bahan, singkong, gula merah, gula pasir, santan, susu, garam, temperat, sabu dan vanili. Jadi rasanya itu manis dan ada gurih-gurihnya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Sama-sama. Dari pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan terkait materi kue Indonesia dari ubi-umbian yang telah kita pelajari hari ini. Silakan yang mau menyimpulkan. Ya, silakan Asma. Jadi umbi-umbian itu terbagi 2, umbi batang dan umbi akar. Kemudian karakteristiknya itu tidak ada daging yang menghitam, teksturnya itu keras, kemudian bentuknya seragam, warna serta sesuai jenisnya. Contohnya itu ada olahan dari bentuk, terus ada misro. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa umbi merupakan bagian dari akar atau pangkal batang tanaman yang membesar, yang mana fungsinya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Di sini kita akan melakukan proses untuk mengukur sudah sejauh mana kita memahami materi ini. Silakan untuk di-scan. Selanjutnya untuk membuat kue mata roda tadi ya. Silakan dibaca dan dipahami serta video juga disimak untuk memudahkan proses praktek kita di pertemuan selanjutnya. Di sini ada video untuk bahan praktek yang akan kita lakukan di minggu depan, yaitu ada kue mata roda. Di video kali ini kita akan membuat kue mata tergo. Dan untuk cara buatnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Akar Alfa dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sudah berakhir materi kita terkait kue Indonesia dan umbi-umbian pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melestarikan warisan budaya kita, yaitu kue Indonesia. Karena pembelajaran kita telah selesai, maka sudah pasti alangkah lebih baiknya kita akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Maka dari itu, Miriam sebagai ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita berdoa,